bunga-bunga lalang. Di belakang bukit sebelah selatan, padang lalang terbentang luas. Ketika itu bunga-bunganya sudah bermunculan, putih, tipis, terumbai-umbai bergerak ditiup angin, seperti busa air di arus kali yang deras. Setelah padang lalang itu, kita akan bertemu dengan pinggir hutan kecil. Kemudian di balik itu, tanah berawa-rawa penuh ditumbuhi pohon pandan duri. Dari pandan, rawa, dan nyamuk yang bersarang di sana membuat orang enggan mengolah tanah di situ. Karenanya tanah di situ hanya dijadikan pekuburan saja. Semuanya menimbulkan kesan kesepian dan keseraman. Apalagi dengan batang-batang Kamboja yang sudah tua dan berjulur-julur di batangnya dan kulitnya. Di bawahnya terlindung dari panas terik matahari terdapat kuburan-kuburan. Tanahnya bergunduk-gunduk. 1, 2, 3. Ada juga yang memakai batu nisan. Tetapi pada umumnya hanya batak kecil saja yang dijadikan tanda bahwa di situ ada kuburan anak-anak. Penuh dengan lumut yang tebal dan hijau. Odi duduk di bawah sebatang pohon, berlindung dari panas tengah hari. Angin yang bertiup pelan menggoyang bunga lalang, sedang panas udara menyesakkan. Kesekan itu dirasakannya makin menyiksa karena keadaan sekitarnya yang semakin sepi dan mati. Kemudian hampir dengan tak sadar dikeluarkannya suling yang selalu dibawanya. Lalu perlahan-lahan ditiupnya. Bersama gerakan jari yang lincah, dari suling itu terdengar alunan suara yang merdu. Perlahan-lahan dan menyayat hati. Sekali-kali ia menghentikan lagunya dan menatap ke depan. Pikirannya jauh bersama lambaian bunga lalang yang menari.
Setelah diam sejenak, mulai lagi ia menyanyikan kesepian hatinya. Dengan cara itulah ia mencoba melepaskan semua beban yang menghimpit jiwanya. Lagu mengalun terus. Udi tak tahu apa nama lagu yang ia nyanyikan itu. Ia hanya merasa bahwa itulah lagu yang harus dimainkannya. Tidak terasa, matanya sudah basah. Makin lama, pemandangan yang di depannya makin kabur, terhalang air mata. Ia berhenti meniup sulingnya, lalu membenamkan kepala di antara kedua lututnya. Terus ia menangis terisak-isak. Berat rasanya beban yang ditanggungnya, tetapi ia tidak tahu perasaan apa sebenarnya. Ia hanya ingin menangis. Itu saja. Makanya ia menangis sejadi-jadinya. Kenapa kau menangis? Suara yang lembut tiba-tiba didengarnya. Udi terkejut, apalagi ketika dilihatnya seorang gadis muda. Barangkali tidak berbeda jauh usianya dengan dia. Siapakah engkau? Tanya Udi malu-malu. Cepat-cepat dihapusnya air mata yang masih membasahi pipinya itu. Ia malu diketahui sedang menangis. Ya, gadis muda itu tersenyum. Udi merasakan senyum itu amat manis. Ia belum pernah sedekat itu berbicara dengan seorang gadis. Namun dirasakannya juga senyuman itu mengandung keramahan, sehingga ia tidak ragu-ragu lagi, meskipun agak canggung juga ketika gadis itu duduk di sampingnya. Mengapa kau menangis? Tanya gadis itu lagi. Aku sedang asik mendengarkan lagu yang kau mainkan. Kena betul rasanya di pendengaranku. Entahlah. Tiba-tiba saja aku ingin menangis. Tapi siapakah sebenarnya kau ini? Gadis itu tidak menjawab. Malah sekarang ia berdiri dan memetik sebatang lalang. Lalu ia berdiri di depan Udi sambil mempermainkan kembang itu. Udi memperhatikannya dengan seksama. Pakaian anak itu biasa saja. Kain dan kebaya yang sudah tidak cerah lagi warnanya. Jari yang membelit kembang itu kasar. Dan pada beberapa tempat ada bekas luka tergores. Gadis itu duduk kembali di samping Udi. Ia melihat ke arah padang lalang yang luas.
Namaku Isa. Aku sebenarnya penduduk kampung di bawah situ, katanya dengan suara pelan. Bahkan ibuku pun lahir di situ. Tetapi sekarang, sudahlah. Maksudmu, rumahmu sudah tidak ada lagi? Tanya Udi ketika dilihatnya gadis itu mulai diam. Bukan itu. Sekarang aku sudah tak punya keluarga lagi. Rumah tua yang dulu mati kesepian. Aku jarang tinggal di rumah. Lalu, di manakah kau tidur? Gadis itu tidak menjawab. Ia berpaling ke arah muka Udi sambil tersenyum. Senyum gadis yang mulai berangkat dewasa. Udi pun jadi tersipu. Mukanya merah, menahan malu. Apa yang lucu di mukaku? Tanya Udi sambil ia mengucapkan asal saja. Tidak apa-apa. Engkau gagah dengan kumis baru tumbuh sedikit dan halus-halus, kata gadis itu. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih.